Halo, selamat datang di Sofa Session di mana gua ngundang teman-teman datang ke rumah terus ngobrol di atas sofa gua, ngobrol nyampah nggak jelas. Kali ini gue mau bikin rangkaiannya namanya Meet the Cast Film Hangout. Film Hangout adalah film gua dan teman-teman yang paling baru. Ceritanya tentang 9 orang public figure diundang sosok misterius ke sebuah rumah lalu mati satu persatu. Mungkinkah pembunuhnya salah satu dari mereka? Nah, karena di sana kita berperan sebagai diri sendiri, maka Meet the Cast ini kita akan ngomongin ya diri kita. Titi Kamal udah ada di sini. Titi Kamal pertama kali gue ngeliat Titi itu di film Evil I Mean Love. Oh, 2003. 2003 yang apa? Yang begitu lo dateng tuh yang ada angin berhembus gitu ya. Rambut ke arah Samuel Rizal gitu kayak gitu. Kesel. Gila udah kayak Dewi turun dari ojek gitu kan. Dewi turun dari ojek. Lo emang dipersepsikan nih kalau gue di antara teman-teman gue pas masa SMA ya, kayaknya sosok perempuan ideal yang cantik gimana gitu pasti Titi Kamal gitu. Bisa aja. Serius? Itu lo ngerasa nggak tapi lo sering di cast atau dipersepsikan kayak gitu? Kalau gue selalu berusaha untuk terima peran-peran tuh yang aneh-aneh sebenarnya gitu. Sebenarnya. Tapi mungkin nggak banyak yang lo tahu peran-peran gue misalnya di sinetron jadi anak keterbelakangan mental atau gue buta atau gue kayak jadi pemulung atau apa, selalu berusaha gitu. Tapi emang kadang-kadang emang kebanyakan produser nawarinnya emang yang gitu, yang Ya wah. rambut lah gitu-gitu. Cuma which is ya kalau emang pas ceritanya gue suka kayak I Fall in Love atau apa kan ya gue seneng-seneng aja sih gitu. Cuma emang gue kadang berusaha nggak mau terlalu kayaknya gitu aja. Iya. Gue pengen yang aneh-aneh juga gitu. Gue inget banget pas pertama kali kita mau bikin film hangout, kita reading, lo datang ke sini terus pas kita ngobrol-ngobrol mau reading itu, terus lo bilang kalau sebenarnya lo aslinya nggak gitu. Sebenarnya aslinya emang gak gitu. Aslinya itu lo nggak yang yang orang sebenarnya. yang datang ke PIM terus lo bawa kipas angin sendiri gitu. Gak gitu ya? Enggak. Gue aslinya bener-bener kalau misalnya ngomongin masa kecil kan gue dicerita juga kalau waktu gue masih kecil tuh yang tomboy berat gitu, yang kalau misalnya nyokap nyariin tuh kan di rumah banyak pohon kan, nyokap nyariin gue kemana pasti di atas pohon jambu, di atas pohon jambu klutuk, di atas pohon mangga. Nggak tahu kenapa gue senang aja di atas pohon gitu nongkrong. Itu waktu lo gitu, masih punya ekor ya? Ternyata gue dulu siluman. Kesel. Iya, dulu gue tomboy banget. Gue tuh suka ke kebun singkong. Karena di dekat-dekat rumah gue kan itu kan masih yang kayak dulu banget belum ada perumahan. Jadi tuh kadang di mana sih rumah lo waktu itu? Di Pondok Gede rumah gue. Bekasi situ Bekasi. ya. Jadi gue emang benar-benar Iya. teman-teman senang berpetualang gitu-gitu di belakang-belakang. Padahal sih kali, cuma kita nganggapnya sungai gitu-gitu. Itu berapa lama tinggal di Bekasi? Terus sampai gue nikah. Sampai lo nikah kan lo pindah? Iya. Akhirnya lo nemuin pesawat luar angkasa ke bumi ya gitu ya kalau nggak salah ya? Iya gitu. Kalau gue bukan lebih kenal ya, impact waktu ngelihat lo itu pas yang di Evil I Mean Love kan? Tapi itu sebelum atau sudah ADC film itu? Itu sebelum. Jadi emang Justru sebelum ADC ya? Iya, jadi ADC dulu tahun 2001, habis itu I Fall in Love tahun 2003. ADC itu mengubah hidup lo gak sih sebenarnya? Banget sih, banget. Iya. ADC sangat mengubah. Jadi awal ADC itu, sebelum ADC gue kenal sama Dian dulu ya, Dian sama Mas Rako. Terus dia nawarin ke Mas Rudi buat film tragedi. Itu zamannya dulu Mas Rudi bikin tragedi sama Bintang Jatuh. Habis itu dari situ gue casting buat ADC. Nah dari situ emang berubah banget sih. Soalnya emang itu kan emang film yang istilahnya tonggak perfilman Indonesia gitu ya nggak sih, dilihatnya kayak gitu yang bener-bener tawaran tuh bener-bener datangnya habis itu banyak banget gitu, jadi emang wow gitu, seneng sih. Setelah ADC itu ya, baru masuk ke Evil I Mean Love, abis itu kemana? Ke sinetron atau? Sebenarnya Evil I Mean Love juga kan cameo di situ. Iya, cuman lumayan orang inget banget ya. Iya sih. Karena kipas anginnya itu sih karena menurut kipas gua. angin ya berarti. Iya. Lo nggak tahu kan abis itu keserimpet gitu. Masa? Nggak bercanda. Gitu. Terus abis itu sinetron dulu atau Abis film itu lagi atau? balance sih, jadi kadang sinetron, habis itu film, sempat mendadak dangdut, terus habis itu pernah juga emang pas lagi sinetron emang sambil promo film juga ada Doa yang Mengancam, Tragedi, ya macam-macam sih, Barbie. Situ ala-ala. Oh iya Barbie. Ada Barbie ala-ala banget. Ada Luna Maya juga gak sih di Barbie itu?
Enggak, Luna Enggak ya? sih enggak sih. Ada siapa ya? itu Ada ini Poppy Sofia Oh sama iya. ada Cathy Sharon juga. Oke. Nah orang tuh juga kenal lu di publik tuh karena lu LDR cukup lama ya? Waktu itu sama Tian Iya ya? parah sih. Berapa lama sih itu? 6 tahun. Gila 6 tahun. Iya parah sih. Oh my Kocak god. banget. Itu tuh ya. Gila Itu 6 tahun zaman dulu tuh LDR. belum ada kayak sekarang yang gampang banget kayak FaceTime gitu-gitu. Zaman dulu tuh secara gue gaptek banget dan Tian ngajarin gue tuh ribet banget, ngajarin untuk main ada net meeting lah, chatting segala macam tuh dulu ribet banget. Kadang-kadang MIRC kan masih tuh itu salah masuk saluran tuh nggak lo? Jadi kayak yang namanya apa yang nggak jelas gitu, yang nama-nama alay gitu tuh salah masuk. Hai cewek, nama lo siapa? Ini gitu. ASL, PLS. ASL, PLS Aduh, gitu. wah tuh gue dulu sering modusin orang kayak gitu tuh. Oh, jadi lo ya. Yang nickname-nya aneh-aneh gitu. Iya, Pakai tanda atas gadis bohai atau Iya. apa. Gadis, iya gue sering tuh pakai gitu, gadis bohai. Terus ada orang ngajak kenalan, gue minta pulsa biasanya. Minta. Terus dikasih. Pura-pura jadi Terus cewek. dikasih lo. Itu masih Iya, pakai zaman gitu. Telkomnet instan tuh gak? Iya. Gitu kayak. Jadi lo Dan gue LDR? masih di warnet. Jadi Oh, gue masih belum di di warnet. rumah. Jadi kayak masih ke warnet gitu, nyamuk-nyamuk Gila, apa segala gila, macam. gila. Naik angkot, itu perjuangannya banget sih. Lo sama Christian Sugiono LDR 6 tahun di saat teknologi itu masih sekacrut itu masih ya? sekacrut itu. Dan gue akhirnya minta ke bokap Pak tolong pasang itu dong, internet dong, ini gitu bla bla bla, sampai kayak gitu. Jadi yang gue nanya Tian, masangnya gimana nih, gini gaptek gitu kan gitu. Jadi Gila. perjuangan sih lumayan sih. Sempat manfaatin itu nggak? Dulu kan ada yang telepon yang berapa detik pertama gratis gitu kan? Iya itu Tau nggak sih? gue memanfaatkan banget sampai gue berantem juga dengan itu. Jadi kamu di mana? Telepon lagi, sama siapa? Itu suara siapa di belakang? Itu gitu. Tapi 3 detik. Dan itu sampai Itu pagi. berantem apaan sih kayak gitu? Masa sih berantem kayak gitu? Iya berantem terus di dia di sana sama teman-temannya lagi jalan sampai rumah sampai dia apa tuh gitu. Aku masih ini. Iya nanti aku pulang jam segini. Kayak gitu. Sampai temennya yang nanya, "Hah, lu bisa ya kayak gitu?" Saya benar-benar berjam-jam gitu sampai pagi begitu. Terus abis itu kalau misalnya kelewatan nih ternyata 4 detik atau apa, ya kepotong deh pulsa gue. Nah itu sembari lo berkarir ya? Sambil Selama gue itu ya, berkarir, selama iya. tahun itu ya? Jadi emang. Wow. Jadi kalau menurut lo banyak banget nih orang LDR ya. Kunci suksesnya itu apa sih sebenarnya? Yang paling penting itu apa sih? Sebenarnya sih basic banget, selama dia masih pengen terus sama lo, ya akan selalu mengusahakan untuk bareng-bareng terus sih gitu. Kuncinya Dan yang ya lucunya komunikasi, ya itu klise sih. Tapi lucunya kan lo kenalnya baru juga kan? Maksudnya lo pacaran abis itu dia pergi kan? Iya, jadi tuh. Berapa bulan kenalnya? Jadi awalnya juga aneh juga sih. Awalnya tuh gue waktu itu udah jadi model majalah remaja gitu, kawanku. Terus udah gitu udah foto-foto segala macam. Terus udah gitu dia ngelihat gue di majalah. Habis itu dia ngomong ke ada namanya Mbak Rika, orang majalah gitu. Tolong dong kenalin gue sama Titi gitu. Kayak gitu. Si Christian. Si Tiannya. Terus abis itu akhirnya nelpon gue. Jadi suka ada majalah kan suka ada kuis nonton bareng kan. Jadi dia ngajakin gue nonton gitu, blind date ala-ala gitu. Si Tian ngajakin lo nonton? Nelpon gitu. Wadaw. Boleh nggak nonton gini gitu segala. Lo siapa? Gue nggak tahu juga lo siapa. Nggak deh gitu, nggak mau gitu. Abis itu nggak berapa lama ada kayak sama-sama lagi foto majalah sama Fahrani kalau nggak salah waktu itu. Terus dia bilang gini, Ti, lu bego lu nggak mau diajak pergi sama Tian. Dia tuh lucu banget tau gitu. Ganteng gitu. Yang kayak gitu. Masa sih, gue soalnya ngeliatnya masih, kan kalau majalah dulu masih ada yang hitam putihnya kan. Oh jadi lo sempat ngeliat foto ada Tian? halaman, iya sempet diliatin. Dia jadi kayak ketua OSIS gitu kayak Di ya, PL ya? Iya di PL kayak lagi ngapain lah, lagi artikel gitu. Terus biasa banget di situ. Maksudnya kayak Masa Christian Sugiono gitu? Masa di fotonya biasa itu pas banget? liat hitam putih dan jauh dan bukan close up gitu. Oh lo pikir Iya. emang dia mukanya hitam putih kali? Pokoknya enggak banget hitam putih. Pokoknya gitu. Jadi enggak suka, gue enggak tertarik. Gak suka mukanya hitam putih. Enggak Titi, ini emang fotonya gini. Terus habis itu serius Titi Kamal, ya. Akhirnya ada acara lah, waktu itu ada acara zamannya bengkel. Ingat gak sih lu? Waduh, inget tapi gue nggak pernah masuk. Belum ke situ ya? Gue nggak pernah, karena Itu gue kan acara nggak majalah ini. sebenarnya. Itu acara majalah, bikin acara di situ. Terus udah gitu ya udah gue lihat ketemu di lobi.
ganteng banget nih, siapa nih, pecah Oh itu banget. nggak tahu. Gue nggak tahu itu siapa. Oh. Cowok ganteng abis. Terus habis itu kebetulan teman gue itu ada itu Christian Sugiono, tau. Hah? Terus habis itu gue kan itu arah kan papasan kan, gue arah keluar, arah pulang, dia arah masuk, balik lagi gue ngeliat-liat. Terus habis itu udah gue nggak lanjutin, nggak nyamperin, nggak apa sih. Habis itu dia nelpon lagi, masih yang ngobrol-ngobrol gitu, ngajak ketemuan apa segala macam. Iya gue mau, gue mau. Setelah lihat aslinya mau. Nah itulah kenapa cewek-cewek kayak Titi nggak mungkin suka sama orang-orang kayak gue. Apa sih? Enggak lah, enggak. Maksudnya gue kebetulan aja waktu itu suka. Ya emang ganteng banget, emang ganteng Waktu banget itu sih. Emang pecah sih. Gue kan pernah kerja bareng Tian kan. Itu emang pecah sih. Maksudnya gue sebagai laki-laki aja dengan sangat berat hati mengakui. Iya, emang susah, emang gila sih. Terus itu ya, akhirnya gue kayak itu kenapa gue lihat yang halaman hitam putih ya, gue nyesel banget. Abis itu dari awal dia ngajakin gitu kan. Akhirnya gue diajakin nonton bareng film Never Been Kissed. Itu zaman dulu banget, kayak kalian belum lahir deh. Never Been Kissed itu Drew Barrymore. kalian belum lahir. kayak yang nonton belum lahir deh. Tapi ya akhirnya gue nonton sama dia, ketemu segala macam. Lanjut nonton The Matrix. Oh saking funnya, saking serunya. Iya, terus nonton sampai maraton, iya, 2 film nonton berturut-turut. maraton, Wadah. lanjut lagi. Terus habis itu gue baru tahu kalau dia pengen ke Jerman kan, dari gue nelpon itu. Terus habis itu begitu dia nembak langsung iya deh, iya. Kan cewek biasanya ada yang kayak Nunggu dulu aku 3 pikir-pikir bulan dulu lah. gitu kan, nunggu Buset, dulu. nunggu 3 bulan. Nggak, harusnya kan nunggu, ya aku pikir-pikir dulu. Iya, aku pikir-pikir dulu. Sok-sok gengsi, Iya. Kalau ini susah nggak? dikejar gitu kan. Jadi kita jadi iya. Secara long distance kan, jadi kejar restoran gitu. Hebat ya, maksudnya lo baru kenal terus jadian dan LDR tuh, dan lo mengusahakan segalanya untuk orang ini, kliknya tuh udah dari awal berarti ya? Iya sih, Nyambungnya emang dari tuh dari awal awal. gue udah mikir kayaknya gue nggak bisa deh kalau nggak sama orang ini. Apa sih, aneh banget. Iya. Kita main film bareng nih, film Hangout Iya, kan? seru banget. Seru banget, teasernya rame banget ya nonton. Nggak nyangka. Thank you yang udah nonton. Makasih, dan kita nggak mau confirm atau kita nggak mau ngomong apa-apa, tapi banyak banget orang yang menyangka Titi Kamal adalah seorang pembunuh berdasarkan teaser itu. Dibilang pandangannya kejam Pandangannya lah, kayak apa gitu ya, menyimpan misterius sesuatu, gitu ya. tangannya ngapain, berdasarkan Tangannya di teaser bawah doang meja. Padahal baru teaser berapa menit waktu itu? teaser 1 menit lebih lah, 2 menit lah. Iya, teaser 2 menit udah langsung dikira gue pembunuhnya. Gitu. Apakah bener gue? mungkin juga tidak. Mungkin gak ya dia. Tapi ini pengalaman baru, kalau buat gue ini pengalaman baru. Gue bikin komedi yang ada pembunuhannya gitu. Lo pernah melakukan hal yang serupa nggak? Enggak sih. Film Pertama sih komedi thriller gini, bener-bener seru sih. Random gitu di tengah-tengah ada yang meninggal, terus tiba-tiba masih ada yang ngevlog, masih ada yang lucu sih gitu, seru aja gitu, sesuatu yang baru. Dan pas reading itu berubah banyak dari skrip kan? Iya, itu berubahnya jauh banyak ya. banget. Karena kita juga ngobrol terus adegannya mau diapain juga. Nah yang menarik ini kita syuting, kan vlognya pasti pada nonton nih. Syuting 10 hari di gunung. Nggak ada sinyal. Sementara lo punya anak, punya suami kan? Iya. Nah itu gimana tuh? Stres nggak? Untungnya suami gue pengertian sih, jadi dia ngerti nggak ada sinyal apa segala macam gitu. Cuma ya masa dia nggak ngerti? Kalau dia ngerti, kamu bikin dong menara BTS di sana. untungnya dia mengerti kan, biasa ada yang kayak rewel gitu kan, misalnya kamu apalah gitu. Ada jangan cemburu. Kamu siapa aja di sana? Pasti kamu sama Soleh. Ada ya? Soleh, oh aman. Ada Radit, oh aman. Karena lawan mainnya kayak gituan semua kan, dia nggak bakal curiga. Siapa sebelah kamu? Soleh Solihun, oh iya. Nggak bakal kenapa-napa juga. Iya, jangan-jangan dia emang nggak mau galau bercanda. Oke, terus. Ya gitu dia sih untungnya. Jadi gue tuh harus kayak untuk bisa ngobrol sama dia kan harus kayak kita ke Bogor dulu tuh 3 jam kan, baru bisa sinyal banyak apa segala macam ngobrol-ngobrol gitu. Ya seneng sih, seru sih. Dia istilahnya pengertian, Juna juga untungnya nggak rewel. Terus kita jadi ngobrol-ngobrol terus ya, sama pemain jadi deket banget sih. Kayak ngobrol aja sampai pagi.
gosip Rumpi dan tau gak sih di sini cowok-cowoknya yang Rumpi. Masa sih? Cowok-cowoknya yang Rumpi semuanya. Bayangin aja Soleh Solihun, Gading Martin, Raditya Dika. Itu pecah-pecah semua. Cuman itu yang kadang kita kangenin ya. Apa namanya, syuting ngobrol. Karena sekarang kan kalau orang syuting main handphone. pada main handphone ya. Sibuk sendiri. Itu karena kita nggak ada sinyal malah ngobrol. Jadi ngobrol macam-macam sih. Prilly. Iya benar. Soalnya juga kerjanya ngeledekin mulu lagi. Iya. Seru sih, gue kangen sih masa-masa itu. Kangen anak-anak juga semuanya. Kapan sih kita kumpul lagi? Kita kumpul lagi, kayaknya kita mau main werewolf nih. Oh iya. Nah segera, mudah-mudahan bisa kumpul rame-rame ya. Nah filmnya nanti akan tayang tanggal 22 Desember. Trailernya juga bentar lagi keluar. Yeay, trailer kapan keluar? Gue juga ikut penasaran. Trailer itu mudah-mudahan awal November. Awal November ya. Nah buat yang nungguin filmnya atau yang lagi kepikiran mau nonton, ada yang mau lo sampein gak kira-kira? Buat mereka yang lagi, gue nonton gak ya film Hangout gitu? Lo harus nonton film Hangout karena lo akan ngerasain experience ketawa tapi ketakutan juga, tapi ketawa lagi, campur aduk semuanya. Dan pemainnya tuh aduh kocak-kocak semua. Dari kehidupan nyata maupun di perannya di situ hancur banget, kocak, dan yang pasti lo bakal penasaran, nggak pernah tahu siapa pembunuhnya. Apakah gue? Aduh. Apakah Soleh? Apakah ada yang sampai nebak jangan-jangan asistennya Soleh? Kalau enggak kenapa dia ada atau di siapa? film? Dia kayak nyebut Yuda Keling. Yuda Keling, lo tau Yuda Keling Enggak. Yuda Keling itu sejenis jenglot ya. Yuda Keling itu teman gue, stand up comedian. Cuman sering diledek-ledekin aja sama orang-orang. Oh gitu. Iya, gue lihat di komennya tuh Yuda Keling pasti. Yuda Keling pasti dia nggak salah apa-apa. Perasaan gue nggak ada syuting sama Yuda. Pokoknya harus nonton film Hangout karena itu pecah banget dan lo harus nonton dan lo akan ngerasain experience-nya dari detik per detik dan lo pasti bakal ketagihan nonton berkali-kali film itu. Jadi ramein bioskop ya. Hangout, nonton film Hangout. Hangout, nonton film Hangout sama-sama rame-rame. Iya. Dadah, makasih ya Tia. Thank you. Makasih ya.